Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya untuk anak-anakku kelas 6 ya. Bahwasanya pada kesempatan di semester 2 ini ternyata tidak seperti apa yang kita harapkan kemarin. Karena dari segi perencanaan kemarin bahwasanya sebenarnya di semester 2 ini harusnya kita bisa bertatap muka dengan pembelajaran langsung, kita ketemu, tapi ternyata sampai saat ini kondisi dalam lingkup pandemi COVID ini ternyata masih belum selesai. Maka ya mau tidak mau, karena sesuai dengan protokol pemerintah, kita harus menjalankan pembelajaran via online atau masih dengan daring dulu. Maka tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar. Di sini Pak Wan akan menyampaikan ringkasan di materi pertama tentang pelajaran akidah akhlak, yaitu tentang kalimat thayyibah. Jadi sering sekali kita, khususnya anak-anak kelas 6, dari mulai awal dulu kalian di kelas 2 pun juga pernah disampaikan tentang materi kalimat thayyibah. Tetapi tentunya di sini kalimat thayyibah yang berbeda. Jadi setiap tingkatan kelas itu pasti akan mendapatkan tambahan tentang materi-materi kalimat thayyibah. Jadi dari kalimat tarjih, dari kalimat tahmid, ada dari kalimat syukur dan lain-lain. Maka di sini untuk kelas 6 di awal semester 2 ini untuk mapel kalimat thayyibah adalah tentang kalimat tahlil. Jadi untuk menyingkat waktu langsung biar tidak banyak waktu, kalimat thayyibah yang akan kita pelajari untuk kali ini adalah kalimat tahlil, yaitu kalimat tahlil. Bagaimana lafadznya? Yang di sini Pak Wan buat tulisan, yaitu lafadznya la ilaha illallah. La ilaha illallah yang artinya tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya, tidak ada Tuhan yang hak, yang benar-benar untuk patut disembah kecuali Allah. Nah, di sini sebagai ringkasannya Pak An membuatkan satu peta ringkasan materi yang mana nanti memudahkan kalian mencerna video yang Pak An buat. Yaitu yang pertama kita akan mempelajari tentang hukum tentang bacaan kalimat tahlil, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah wajib dan sunnah. Wajibnya seperti apa Pak? Jadi wajibnya di sini sebagai seorang muslim, tentunya khususnya bagi yang sudah balik, maka diwajibkan minimal dalam satu kehidupannya itu mengucapkan satu kali kalimat tahlil, la ilaha illallah. Untuk apa? Meyakinkan, mempertebal keimanannya, untuk meyakini bahwa di dalam dunia ini tidak ada sesembahan yang hak, yang benar dan patut untuk disembah kecuali Allah. Dan di sini juga sebagai pembeda antara orang yang muslim dengan yang non muslim. Ya, jadi ketika seorang wajib itu minimal dalam satu kehidupannya melafadzkan satu kalimat tahlil itu. Jadi meyakini, menerapkan keimanannya kepada Allah. Kemudian yang kedua sunnahnya. Sunnahnya ketika bahwasanya di sini Rasulullah SAW memerintahkan untuk mensunnahkan bagi setiap kaum muslimin untuk memperbanyak kalimat tahlil di dalam zikirnya. Bisa ketika habis sholat, mungkin bisa ketika berdoa, yaitu memperbanyak melafazkan kalimat tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sunnahnya. Itu tadi tentang hukum bagaimana bacaan tahlil. Kemudian menginjak ke hal yang berikutnya, yaitu tentang keutamaan ketika seorang muslim melafazkan kalimat tahlil di dalam kehidupan sehari-hari. Di sini sudah Pak An buat tulisan, saya ringkaskan. Yang pertama, insya Allah nanti bagaimana seseorang yang sering mengucapkan kalimat tahlil adalah yang pertama, maka akan masuk surga, insya Allah. Kemudian yang kedua, dia akan terhindar dari neraka. Maka tentunya ketika seseorang oleh Allah mendapatkan satu kesempatan untuk masuk surga, maka akan terbebaskan dari neraka. Kemudian yang ketiga, akan mendapatkan pahala. Ya, jadi ketika kita sering melafadzkan kalimat tahlil, maka secara langsung Allah akan memberikan limpahan pahala kepada kita. Kemudian berikutnya, Allah akan menghapus dosa-dosa bagi siapa yang sering mengucapkan kalimat tahlil. Jadi sering dibiasakan ketika kita selesai sholat, minimal selesai sholat, jangan langsung pergi. Jadi ketika anak-anak sholat jamaah di masjid ataupun mungkin sholat di rumah dengan bapak ibu kalian, maka tentunya dibiasakan selesai sholat jangan langsung lari.
cepet-cepetan habis salam langsung hilang, bukan. Tapi perbanyaklah mengucapkan kalimat tahlil. Karena apa? Begitu banyaknya keutamaan-keutamaan yang kita dapatkan ketika kita mengucapkan kalimat tahlil. Saya masih lanjutkan. Kemudian apa yang kelima? Mampu memperbaiki iman seseorang. Jadi seseorang yang sering dan selalu mengucapkan kalimat tahlil, maka keimanannya itu selalu terbarui. Maksudnya terbarui apa? Semakin bertambah keimanannya itu, semakin bertakwa, semakin bertambah. Jadi orang yang jarang mengucapkan kalimat tahlil, bisa jadi keimanannya itu semakin menipis. Buktinya apa dengan menipisnya keimanan itu? Orang tersebut ketika melakukan suatu kegiatan yang itu sebenarnya larangan Allah, merasa tidak ada penolakan hatinya. Itu berarti salah satu ciri imannya semakin tipis. Mau berkata kotor, berani dengan orang tua. Nah, tapi ketika melakukan hal-hal yang salah itu kok hatinya tidak ada penolakan, seakan-akan wis biasa, aku misuh wis biasa loh. Aku getai, saya berkata kotor dengan ibu saya itu juga biasa. Nah, ini adalah ciri-ciri ketika seseorang keimanannya kepada Allah sudah menipis. Kayak sholat mendengar suara adzan malas sholat. Ketika waktu puasa Ramadan wani motel, tidak puasa. Nah, itu ciri-cirinya adalah dia itu imannya menipis. Dan bagaimana cara kita biar iman kita semakin terjaga dan menebal? Yaitu dengan cara tadi. Ini salah satu keutamaannya, kita sering melafalkan kalimat tahlil. Maka iman kita selalu diperbarui semakin baik. Jadi ketika ada niatan berbuat yang tidak baik, secara langsung ada penolakan dari kita. Waktunya adzan Allahu akbar, Allahu akbar. Waktunya sholat ya pasti otomatis dia mau sholat tanpa ada penolakan. Nanti dulu filmnya masih bagus, nanti dulu saya masih nge-game. Nah itu, tapi ketika kita sering mengucapkan kalimat tahlil dengan memperbaiki iman yang terus diperbaiki, maka ketika melaksanakan kegiatan yang sifatnya itu perintah Allah itu menjadi mudah dan enteng tanpa harus dipaksa. Kemudian yang keenam, akan mampu mendatangkan keberuntungan. Di sini keberuntungan bukan hanya keberuntungan yang sifatnya duniawi, tetapi juga nanti di akhirat. Duniawi dalam artian keberuntungan mendapat kesehatan, mendapatkan rizki, mendapatkan saudara-saudara yang baik, keluarganya mendapat keluarga yang baik, seperti itu. Mendapatkan keberuntungan itu adalah salah satu tadi beberapa hal yang merupakan keutamaan ketika kita mengucapkan kalimat tahlil. La ilaha illallah. Kemudian bagaimana cara kita menerapkannya? Bentuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa, Pak Wawan? Nah, maka di sini sudah saya konsep, saya ringkas ya. Di buku kamu pun juga ada buku pegangan itu. Nanti bisa kita padukan. Yang pertama adalah mengimani Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian di sini menjadikan bahwa Allah itu memang benar-benar satu-satunya zat, satu-satunya Tuhan yang patut untuk disembah dan satu-satunya yang mampu memberikan segala sesuatu kepada kita. Jadi ketika kita sudah memposisikan Allah sebagai satu-satunya, maka tidak ada hal yang lain yang patut kita mintai pertolongan. Dalam arti di sini adalah sesuatu hal yang sifatnya pertolongan-pertolongan yang memang hanya Allah yang mampu. Jadi akan menghilangkan diri dari sifat syirik atau menyekutukan Allah. Terkadang kalau kita belum meyakini Allah itu masih simpang siur, masih percaya dengan klinik, percaya dengan jimat, masih percaya dengan pusaka, masih kadang minta kepada pohon dan hal seperti itu kan. Tapi ketika dalam sehari-hari kita sudah memposisikan bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang memang Dia yang berhak untuk kita sembah, maka semua itu akan selesai. Kemudian yang kedua, meyakini segala sesuatu itu atas izin Allah. Dari segala sesuatu yang kita alami, baik susah, senang, mungkin kita mendapatkan musibah, mungkin kita dipuji oleh Allah, maka yakin bahwa itu memang izinnya Allah, bukan dari yang lain. Dan percaya kalau segala sesuatu atas izinnya Allah, maka pasti akan mendatangkan hikmah, mendatangkan sebuah manfaat. Kalaupun itu bentuknya musibah, maka cukup kita dengan bersabar, cukup kita dengan ikhlas, kemudian kita bertawakal, maka insya Allah apa yang terjadi pada diri kita itu pasti akan mendatangkan yang namanya hikmah atau ada manfaatnya. Di balik musibah pasti ada hikmahnya. Ada sesuatu hal yang keberuntungan buat kita. Kalau kita bisa bersabar, kita bisa ikhlas dan kita bisa tawakal. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan memperbanyak zikir tadi.
Jadi perbanyak zikir setiap hari itu. Ya, diperbanyak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan benar-benar zikir dengan khusyuk, ya, dengan cara zikir yang benar. Kemudian yang keempat, maka menjalankan perintahnya Allah. Maka dengan bagaimana kita mengucapkan kalimat tahlil tadi diterapkan dengan seperti ini, ya. Memperbanyak zikirnya, kemudian terakhir menjalankan apa-apa yang menjadi perintah Allah. Waktunya sholat ya sholat, puasa ya puasa, bagaimana adab kita dengan orang tua, adab kita dengan guru, maka disesuaikan dengan apa yang ada dalam perintah-perintahnya Allah. Karena apa? Islam itu adalah agama yang sempurna, seluruhnya diatur dalam Islam. Dan semua pengaturan Islam itu bukan berarti dalam rangka mempersulit umatnya, bukan, tetapi ada hikmah, semua ada hikmahnya. Dalam hal apapun itu ada hikmahnya yang insya Allah akan bermaksud memberikan hikmah yang terbaik bagi hamba-hambanya. Nah, di situ tadi tentang materi kita di kalimat thayyibah, yang mana pada kesempatan di hari ini kita belajar tentang kalimat tahlil. Maka tentunya dari ringkasan materi yang Pak Wan berikan pada kesempatan hari ini bisa membantu kalian dalam memahami materi itu, materi yang ada di buku pegangan kalian, dan tentunya nanti supaya kalian bisa lebih dapat tersampaikan ilmu ini, bisa kalian buat ringkasan. Ringkasannya seperti apa, Pak? Jadi ya seperti ini, nanti dibuat ringkasan kalimat thayyibah, tahlil, ditulis lafadznya, kemudian ada artinya di sini. Selesai itu nanti urutkan seperti ini. Satu, hukumnya apa? Wajib, bagi siapa tadi, sunnahnya. Kemudian yang kedua, keutamaannya apa? Nah, yang ketiga, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah selesai. Jadi rangkuman kamu nanti cukup itu. Ditulis di buku catatan kamu Akidah Akhlak, nanti bisa untuk belajar. Jadi ketika nanti ada evaluasi pembelajaran di materi ini, kalian tinggal membuka rangkuman itu, jadi belajarnya tidak terlalu banyak. Oke, mungkin itu materi kita dari kalimat thayyibah, ya, khususnya di kelas 6 tentang tahlil. Maka mudah-mudahan apa yang Pak Wan buat seperti ini bisa membantu kalian dalam kegiatan belajar di rumah. Yang terakhir tentunya tetap semangat dalam belajar, bersabar, tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan bergizi dan selalu berolahraga. Oke, cukup sekian dari Pak Wan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.